Terpujilah Engkau Raja kami, terpujilah Engkau penebus kami. Bagimulah kemuliaan sampai selama-lamanya. Pada saat ini Tuhan, kami mau belajar dari firman-Mu. Tolong kami, kuasai hati dan pikiran kami, urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga firman Tuhan tersingkap bagi kami dan mampukan kami menjadi pelaku firman-Mu. Pakai kami, urapi juga hamba-Mu, pakai hamba-Mu untuk menjelaskan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk, saudaraku. Shalom bagi kita semua. Puji Tuhan, waktu yang indah bagi kita memuji muliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Mari saudaraku, kita buka Alkitab kita masing-masing dari Matius pasal 8. Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27. Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27. Kita baca firman Tuhan ini silih berganti. Saya membaca ayat 23, saudara ayat 24, ayat 27 kita sama-sama membacanya. Ayat 23 demikian firman Tuhan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Sama-sama. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Ya, demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan dan melakukannya dalam hidup kita. Saudaraku, tema kita pada hari ini adalah mampu menghadapi badai. Mampu menghadapi badai. Seperti yang barusan kita baca, para murid mengalami atau menghadapi badai yang berat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita ini seperti yang dialami para murid ini, tidak memperkirakan hal itu akan terjadi. Mereka tidak memperkirakan bahwa sewaktu-waktu badai akan datang dan akan menghempaskan mereka. Para murid ini tidak memperkirakan hal itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya. Oh, nanti pada saat kita naik perahu di perjalanan akan ada badai dan kita semuanya harus siap sedia. Tidak, saudara, mereka tidak memperkirakan hal itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena itu pelajaran bagi saudara dan saya adalah, yang pertama, saudaraku, meskipun bersama dengan Tuhan Yesus, bukan berarti tidak ada badai hidup. Ini yang perlu kita pahami. Meskipun saya dan saudara disertai, dilindungi bersama dengan Tuhan Yesus, bukan dikatakan semua berjalan mulus, tidak akan ada badai, tidak akan ada hambatan, tidak akan ada penderitaan, tidak akan ada masalah. Tidak ada tertulis, saudara. Hanya janji Tuhan, aku menyertai kamu. Nah, ini perlu kita pahami. Kenapa, saudara?
Karena ada juga orang yang menuntut hal itu dan menyalahkan Tuhan. Kok saya udah ikut Tuhan Yesus tapi kok juga mengalami badai, kok juga mengalami kesulitan, kok juga malahan mengalami sakit penyakit, penderitaan. Ada orang yang berpikir seperti itu, saudara. Ini para murid bersama dengan Tuhan Yesus, satu perjalanan, tapi dikatakan sekonyong-konyong, sekonyong-konyong badai itu datang, sekonyong-konyong angin ribut itu datang mau menghempas mereka, saudara. Nah, itulah jalan kehidupan kita, saudara. Jadi kita ini yang hidup bersama dengan Tuhan Yesus, yang sudah percaya kepadanya, anak-anak Tuhan, bukan berarti tanpa ada badai dalam perjalanan hidup kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, badai itu apa saja sih biasanya yang kita alami? Badai itu kan gak harus seperti angin gelombang gitu, gak harus, saudara. Badai hidup itu beraneka ragam, saudara. Bisa itu sakit penyakit, bisa itu, saudara, kegagalan yang kita alami, ketidakberhasilan, bisa itu pergumulan-pergumulan yang berat yang belum ada jalan keluarnya, bisa itu kegagalan anak kita, kegagalan di tengah pekerjaan, itu bisa terjadi, saudara. Jadi belum tentu semuanya akan berjalan mulus, saudara. Badai hidup contohnya, kalau itu kegagalan anak, kita nggak bisa juga menyalahkan Tuhan. Mungkin ada beberapa faktor penyebabnya. Kita juga telusuri, kenapa? Apakah pola didik saya yang salah? Pola asuh saya yang salah? Karena saya pikir bibit bobot itu tidak harus juga, karena memang dari lahirnya dia sudah menjadi anak baik, saudara. Belum tentu, walaupun kita ini papa mamanya rasanya punya bibit yang bagus gitu ya. Kita bukan anak begajul, bukan anak nakal, kita ini bukan orang yang rusak. Ada seorang orang tua yang berkata begini, anak saya gagal wajarlah karena papa mamanya juga gagal. Oh gitu ya. Mungkin faktor itu ada, ya kan? Tapi juga pola asuh, pola didik juga sangat penting. Kedekatan dengan Tuhan sangat penting, ya kan? Jadi kegagalan itu belum tentu juga hanya karena dari bibit bebetnya, saudara. Belum tentu. Walaupun itu bisa berpengaruh, saudara. Nah, kegagalan apa misalnya lagi, saudara? Kegagalan dalam usaha kita. Kegagalan dalam usaha kita bisa juga kita cross check. Apakah memang usaha ini tidak cocok untuk saya lakukan? Apakah usaha ini tidak sesuai dengan waktu dan keadaan? Tidak sesuai dengan sikon sekarang? Kan ada, saudara. Saya melihat waktu zaman Covid, saudaraku, kegagalan usaha banyak sekali. Termasuk itu yang kuliner, saudara, usaha-usaha yang lain juga. Di Taman Cibodas ini beberapa usaha saya lihat sampai tutup waktu Covid itu, dan sampai sekarang nggak bisa buka, nggak mampu bertahan, saudara. Akhirnya ganti usaha. Nah, contohnya seperti itu, saudara. Itu memang antara lain badai dalam kehidupan kita, saudara. Jadi kita tidak perlu langsung menyalahkan Tuhan, berkata, Tuhan kok enggak Tuhan berkati sih usaha saya udah berjuang loh, saya udah lakukan dengan segenap hati saya loh. Jangan langsung kita berkata begitu, saudara, dalam menghadapi badai hidup. Ya, mungkin memang ini bukan rencana Tuhan bagi saya. Oh, mungkin ada hal yang lain yang lebih baik lagi yang Tuhan sediakan. Jadi yang pasti perlu kita pahami dan perlu kita sadari bahwa bersama dengan Tuhan Yesus tidak dijanjikan lepas dari badai hidup,
lepas dari kesulitan, lepas dari masalah, lepas dari pergumulan, saudara. Tidak ada janji Tuhan seperti itu. Nah, karena itu kita harus menerima, saudara. Harus menerima kegagalan itu kalau itu terjadi, saudara. Karena memang tidak dijanjikan oleh Tuhan. Pada saat kamu percaya kepadaku, semua akan aman, semua akan mulus. Tidak ada, saudara, tertulis. Yang ada janji Tuhan, aku menyertai kamu. Nah, yang kedua, saudaraku, yang perlu menjadi pelajaran bagi kita adalah kita harus selalu siap sedia menghadapi badai hidup. Siap sedia apapun yang akan terjadi. Siap sedia, menyiapkan mental kita, hati kita, menyiapkan diri kita. Harus selalu waspada, siap sedia, dan berjaga-jaga, saudara. Ada orang berkata kepada saya seperti ini, dia mengalami sakit penyakit. Bu, kayaknya dari dulu saya nggak ada loh kepikiran saya akan mengalami sakit ini yang berat ini karena mengalami kanker. Saya nggak pernah kebayang dan saya nggak pernah perkirakan bahwa saya akan mengalami penyakit kanker ini yang sulit untuk diobati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, makanya kita harus selalu siap sedia. Siap sedia apapun yang terjadi, saudara. Apapun yang terjadi, kalau memang Tuhan izinkan penyakit kanker, saudara, ya hadapi. Hadapi. Saya harus siap sedia, Tuhan. Para murid ini yang tidak mempersiapkan diri akan menghadapi angin ribut, saudara. Sehingga mereka begitu panik, saudara. Waktu terjadi angin ribut itu mereka begitu panik, mereka begitu ketakutan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak seorang pun di antara kita memang yang akan tetap berkata, aduh indah sekali akhirnya aku kena penyakit kanker. Enggak mungkin, saudara. Ada juga orang yang berkata begini, saudara, karena mengalami penyakit yang berat, dia berkata, Tuhan, aku udah setia loh kepada Tuhan, aku udah mengabdikan hidup saya loh kepada Tuhan, kok Tuhan izinkan sih penyakit kanker yang berat ini, penyakit yang sulit ini. Ada orang yang bisa berkata begitu, saudara. Padahal sebenarnya Tuhan juga tidak janjikan itu bagi orang yang setia melayani Tuhan, bebas dari segala sakit penyakit. Saya masih ingat seorang hamba Tuhan, Evangelis Gino Suteja. Beliau ini bertahun-tahun itu mengalami penyakit gagal ginjal yang dialaminya, dan dia begitu setia melayani Tuhan. Dia begitu setia melayani Tuhan, dia katakan, gak apa-apa, saya tetap terima penyakit ini dan saya akan tetap taat kepada Tuhan. Tidak akan berhenti melayani, tidak akan menyalahkan Tuhan. Walaupun saya pernah ngobrol pribadi, dia katakan, ya memang ini sebagian dari konsekuensi masa lalu saya, ya, karena masa mudanya adalah nggak tahu peminum berat atau apa, pokoknya orang yang rusak lah. Setelah dia bertobat, ya di masa-masa pelayanannya beberapa tahun berikutnya mengalami gagal ginjal. Sudah meninggal beberapa waktu yang lalu, tahun kemarin kalau nggak salah, tahun 2023. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, penyakit yang berat, ya pasti juga hambanya ini sebenarnya tidak membayangkan hal itu, kan? Saya tetap setia melayani Tuhan, tetap mengabdikan hidup saya kepada Tuhan, tapi dia tidak berkata, kok Tuhan tetap sih izinkan ini penyakit yang berat dalam hidup saya. Dia tidak berkata begitu, saudara. Nah, karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan,
dalam perjalanan hidup kita ini, badai hidup itu memang bisa sekonyong-konyong datang seperti yang dialami pada murid. Karena itu kita harus selalu siap sedia. Siap sedia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat mengalami sakit penyakit misalnya, itu juga rata-rata bukan sekonyong-konyong seperti angin ribut ini ya. Biasanya itu ada prosesnya sekian lama yang kurang kita mengerti, kurang kita pahami. Seperti saya waktu itu dikatakan batu itu, saudara, Bu, ini udah 20 tahun itu mengental akhirnya membeku, jadilah batu. Jadi kemungkinan itu apa yang terjadi 20 tahun, 30 tahun yang lalu, saya ingat, oh iya kami di Cempaka dulu minumannya itu air sumur. Air sumur itu dikatakan rawan besar itunya. Apa ya? Apa? Ya, Bu, oh ya zat kapur. Mau bilang zat kapur lupa. Nah, yang gitu-gitu kan. Makanya kita dilarang sebenarnya minum air yang langsung dari sumur itu. Kalau air aqua itu kan udah disuling, saudara. Pada waktu itu belum terpikir, ya pokoknya ini ada air sumur kami ya minum aja. Sekitar berapa tahun itu. Dan Pak Sajam juga waktu itu begitu juga, kena juga itu infeksi saluran kencing. Rupanya berkerak-kerak dari air minum itu, saudara. Nah setelah sadar, oh iya kita pakai air minum sulingan aja, jangan lagi air sumur, karena nggak disuling, saudara. Jadi segala apa yang di situ ya udah numpuk, saudara. Makanya terkadang panci kita ada kerak-keraknya di bawah, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya proses penyakit itu udah panjang, tetapi sering kita kurang menyadarinya. Kurang menyadarinya, apalagi mungkin kurang minum, akhirnya karang-karang, kerak-kerak itu tidak terdorong, kurang olahraga sehingga tidak terdorong keluar, akhirnya mengendap di sana, jadilah yang membatu, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau yang tiba-tiba yang sekonyong-konyong itu, ya mungkin antara lain muntaber kali ya, makan makanan yang kotor, yang sudah hampir basi, langsung malamnya langsung muntaber. Itu bisa yang tiba-tiba, saudara. Tiba-tiba. Makanya kita selalu berusaha jangan sampailah makanan yang sudah berhari-hari, apalagi santan udah basi. Perut saya juga sangat sensitif itu, saudara. Karena berapa kali kena tipes. Saya makan ketoprak, rupanya kacangnya udah dari kemarin. Saya pikir kayak baunya ketoprak ini beda. Bau ini kacangnya kemarin, saudara, mungkin nggak habis. Udah langsung mules, nggak berapa lama demam tipes, saudara. Jadi saya walaupun kepengen makan ketoprak itu, saya usahakan buat sendiri aja deh. Beli lontongnya, saya buat bumbu sendiri, saudara. Karena itu tadi ada rasa, waduh, kalau itu benar-benar nggak mungkin kita selidiki. Kacangmu baru hari ini atau dari kemarin, nggak mungkin kan? Nanti pedagangnya bisa marah. Nah, ada memang penyakit yang bisa tiba-tiba, saudara, tapi ada juga yang sudah sekian lama prosesnya. Tapi apapun itu ceritanya, apakah prosesnya udah panjang atau sekonyong-konyong, kita tetap siap sedia, saudara. Siap sedia mengantisipasi, siap sedia menghadapinya, siap sedia mengobatinya, siap sedia, saudara. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang perlu kita yakini adalah badai pasti berlalu. Ini bukan hanya lagu loh. Ada yang tahu lagu ini? Gimana lagunya? Saya udah lupa. Badai pasti berlalu, gitu kah lagunya? Ya, nanti terusin sendiri. Saudara yang
yang dikasihi Tuhan, badai kehidupan itu, saudara, yakinilah pasti akan berlalu. Tuhan akan buka jalan, Tuhan akan nyatakan kuasanya, Tuhan akan nyatakan pertolongannya tepat pada waktunya, saudara. Jadi pada saat mengalami badai hidup, jangan mudah putus asa, jangan mudah ngambek. Kayaknya berdoa tidak berdoa sama aja, nggak usah lagi berdoa. Ini badai hidup silih berganti. Jangan, saudara, jangan, nggak boleh. Kita harus yakin badai hidup ini pasti Tuhan selesaikan. Tuhan akan tolong, Tuhan akan berikan kemenangan, Tuhan akan berikan kemampuan bagi saya menghadapinya. Itu adalah iman, pengharapan, keyakinan, saudara. Yakini hal itu. Seberat apapun badai hidup yang kita alami, sesulit apapun masalah yang kita hadapi, yakinilah bahwa Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar, menolong kita tepat pada waktunya. Amin, saudara. Yakini hal itu, saudara. Yakini. Hal yang perlu kita lakukan adalah berseru kepadanya, berseru kepada Tuhan, tolong aku Tuhan menghadapi badai ini, menghadapi kesulitan, sakit, penyakit, kegagalan. Tolong aku Tuhan, berikan aku kemampuan, berikan aku jalan keluar. Itulah yang perlu kita lakukan, saudara. Bukan menyalahkan sana sini, ya. Akhirnya malah menyalahkan Tuhan, saudara. Dikatakan dalam Mazmur 55 ayat 23, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, maka Ia akan bertindak. Mazmur 37 juga ayat 5 dikatakan, serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Serahkanlah masalahmu kepada Tuhan, serahkanlah kesulitanmu, serahkanlah pergumulanmu, serahkanlah badai hidup yang kau alami, maka Tuhan akan bertindak. Berserulah kepadanya, jangan berhenti, jangan berhenti berseru. Berserulah kepadanya dengan segenap hati. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini hal yang sangat penting kita lakukan agar tidak terjadi rasa putus asa, tidak terjadi rasa putus asa, rasa kecewa, tidak terjadi kemarahan, kekecewaan, kepahitan. Pada saat pergumulan itu terjadi, pada saat badai itu kita jalani, ayo mari kita berseru kepada Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Itu janjinya dalam firman-Nya, saudara. Tidak selamanya orang benar itu dibiarkan goyah. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Serahkanlah kuatirmu, serahkanlah masalahmu, tetaplah bertekun berdoa kepadanya, dan lakukan segala sesuatu itu seperti biasa. Jangan malah ada yang dikurangi, saudara. Karena ini penuh dengan badai, ya udah deh doanya sedikit aja lah. Tuhan tolong saya menghadapi badai ini, hanya segitu. Jangan, saudara. Kita biasa berdoa umpamakan 15 menit, 20 menit, tetap lakukan. Kalau perlu tambah lagi jam doanya. Tambah. Kesulitan yang saya hadapi ini Tuhan, hanya Tuhan memberikan aku kemampuan. Sehingga saya tidak kecewa, saya tidak marah, saya tidak putus asa. Berseru kepada Tuhan. Ada lagunya itu yang bagus, tapi udah jarang kita nyanyikan. Berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera apa ya? Oh, menghampiri. Ah, itu lagu kelamaan. Para WL tolong dinyanyikan lagi itu supaya nggak lupa lagu itu. Kami pernah di Bukit Doa, ini saya pilih nyanyian untuk berdoa. Terus ada anak muda kita bilang, di gereja kita kok nggak pernah dinyanyiin ini Bu ya? Iya, nanti saya beritahu kepada WL supaya dinyanyikan juga. Berseru, apalagi kalau pujian penutup kan, sebelum berdoa itu bagus itu dinyanyikan. Memang lagu lama,
Sampai teksnya aja udah hampir lupa, sangkin lamanya tidak dinyanyikan. Berseru dan memanggil namanya, maka dia akan menghampiri saudara dan saya. Dia akan menjamah kita, dia akan menolong kita, dia akan memberikan kekuatan dan jalan keluar bagi kita. Yakini hal itu, yakini ini janji Tuhan, maka kita akan mampu menghadapi badai kehidupan. Biarlah kita setiap anak-anak Tuhan yang hadir pada saat ini selalu berseru kepada Tuhan di tengah pergumulanmu, kesulitanmu. Jangan pernah tawar hati, jangan pernah mundur, jangan pernah kecewa. Tetaplah berseru kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Yakinlah Tuhan akan berikan jalan keluar yang terbaik bagi kita. Amin saudara. Puji Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami setiap anak-anak-Mu Tuhan mampu menghadapi badai kehidupan. Pada saat badai itu datang, kami tidak menyalahkan siapa-siapa, tetapi kami berseru kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Seperti para murid membangunkan Tuhan Yesus, tolonglah kami Tuhan. Kami juga anak-anak Tuhan seperti itu. Tempat kami minta tolong dan tempat kami mengadu hanyalah Engkau Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan, ingatkan kami di tengah badai kehidupan, kesulitan, persoalan dan permasalahan, kami tetap berseru kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang akan memberikan jalan keluar, memberikan kekuatan dan kemenangan bagi kami. Inilah doa kami, meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.